Dalam sebuah kisah, ada seorang perempuan mendatangi kepada Nabi Daud alaihissalam. Si wanita ini berkata, "Apakah Allah itu tidak adil, ya Nabi Allah?" Kemudian Nabi Daud berkata, "Celakalah kau wanita, Allah itu maha adil, tidak ada yang bisa menandinginya. Apa yang kamu maksud dengan perkataan kamu itu, wahai wanita?" Sebelum kita bahas ini, kita mengetahui ibu-ibu ini atau wanita ini adalah seorang janda yang memiliki banyak anak, yang pekerjaan hariannya adalah menenun atau membuat kain tenun untuk kemudian dijual ke pasar untuk membiayai kehidupan keluarganya, untuk membiayai anak-anaknya. Pada suatu ketika si ibu ini dalam keadaan posisi menenun, sementara tenunannya baru separuh jalan atau sepertiga, belum selesai. Dalam kisahnya, ketika ibu ini sedang menenun, datang suatu burung, kemudian mengambil kain hasil tenunan dari si wanita itu. Kemudian diambil, kemudian terbang sehingga pergi. Singkat cerita, si ibu ini yang tadinya harapannya dengan menenun itu bisa dijual di pasar, kemudian bisa untuk beli makanan, untuk menghidupi keluarganya, untuk bisa beli makanan, untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Ibu-ibu si janda ini kemudian bersedih sampai kemudian mendatangi kepada Nabi Allah. Bapak-bapak sekalian, ketika itu kemudian datanglah mengetuk pintu ke rumah Nabi Daud. Ada ketukan pintu, kemudian dibukanya oleh Nabi Daud, sehingga ternyata yang datang adalah 10 orang saudagar. Kemudian datang, kemudian masing-masing membawa 100 dinar uang untuk diserahkan kepada Nabi Allah, Nabi Daud, sebagai sedekah. Kemudian Nabi Daud menolaknya, "Berikanlah harta ini kepada orang yang berhak, jangan diberikan kepada saya." Kemudian singkat cerita, apa yang terjadi dengan kalian, wahai para saudagar? Kemudian si saudagar itu bercerita, "Wahai Nabi Allah, ketika kami sedang melakukan perjalanan sedang melaut, melewati satu lautan yang luas, kita ber-10 ini mendapatkan ujian dari Allah. Ujiannya adalah ada angin yang besar, kemudian ombak yang besar, sehingga kapal kami bergoyang, di mana sampai layar di kapal kami itu jebol, berlobang. Kemudian kita semuanya bernadar kepada Allah, "Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami. Ketika nanti kita selamat dari ujian ini, saya selamat sampai ke daratan, tidak bisa karam di lautan, kami akan mensedekahkan 100 dinar." Kemudian dengan izin Allah, mereka para 10 saudagar ini ditakdirkan oleh Allah untuk selamat, untuk tidak karam di lautan itu. Baru kemudian, karena mereka ini sudah bernadar, ketika dia selamat untuk tidak karam di lautan itu dengan mensedekahkan 100 dinar. Kemudian ini kita ber-10 datang kepada engkau untuk mensedekahkan, masing-masing dari kami adalah 100 dinar. Tapi dibalik itu semuanya, apa yang menyebabkan dia ini selamat dari tidak karamnya mereka
dari ketenangan kapalnya tidak terkena ombak dan sampai kepada tujuan. Kita ada satu rahasia di situ. Allah ternyata memberikan satu hal yang terbaik untuk makhluknya. Sedulur semuanya, ternyata ketika dia bernadar supaya untuk memohon kepada Allah untuk bisa selamat dari goncangan ombak, goncangan angin topan beliung ketika berada di dalam kapal, ternyata ketika dia bernadar itu Allah mengirimkan sebuah burung yang burung itu mendatangkan memberi kain. Dengan kain itu kemudian si saudagar laut ini kemudian menambalnya, menutup tambalan layar yang tadinya berlubang, kemudian ditutup dengan kain itu. Kain itu ciri-cirinya adalah kain sulaman yang belum jadi. Disulam dengan bagus, sulaman itu belum jadi, baru setengah jadi atau 75% jadi. Kemudian sontak, kemudian si ibu ini beristighfar, kemudian ternyata Allah memberikan satu kebaikan di situ. Ternyata dengan diambilnya kain dari ibu yang baru ketika itu sedang menyulam, kemudian ternyata burung itu membawanya kepada saudagar soleh ini ke atas kapal di lautan lepas. Sedulur semuanya, Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Kemudian dari itu Nabi Daud alaihissalam menerima sedekah 1000 dinar itu, kemudian diserahkan kepada si wanita, si janda penyulam tadi. Sedulur semuanya, dari kisah ini kita memiliki satu pelajaran, bahasanya kita dilarang untuk berburuk sangka pada Allah. Kita harus berhusnudzon kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terjadi pada hambanya. Allah memberikan satu kebaikan dari semua langkah-langkah kita, apa yang terjadi pada diri kita. Sedulur semuanya, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, seberapapun itu. Seakan-akan hati kita sempit saat itu, saat kita diuji itu, tetapi ternyata Allah memberikan satu kebaikan di satu saat nanti.